Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sancaka KPU Kabupaten Bima, apa kabar hari ini? Bertemu kembali dengan kita dalam acara podcast KPU Kabupaten Bima. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persiapan rekrutmen Badan Ad Hoc Pemilu tahun 2024. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber kita yang mungkin tidak asing lagi bagi kita. Yang pertama, Bapak Junaidin. Beliau adalah koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Bima. Bawaslu Kabupaten Bima. Selamat datang Pak. Terima kasih. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Pak. Terima kasih sudah mengundang kita. Iya Pak, makasih. Dan narasumber yang kedua kita adalah Bapak Adi Supriyadin. Beliau adalah Ketua Divisi SDM dan Parmas pada KPU Kabupaten Bima. Selamat datang Pak. Selamat datang di rumah sendiri ya. Iya, beliau adalah tuan yang rumah tamu juga di podcast Bawaslunya kali ini. Ya. Iya. Makasih Pak. Oke Pak, saya juga akan mengingatkan kepada sahabat Sancaka KPU di rumah juga, jangan lupa like, share, and comment pada channel kami KPU Kabupaten Bima di podcast Sancaka Demokrasi. Jangan lupa subscribe karena semuanya gratis. Oke, selanjutnya Pak. Baik Pak, kita akan langsung saja Pak kepada pertanyaannya. Bahwa kita semua tahu mungkin Pak ya, bahwa keputusan dari KPU RI-nya kita sudah keluar Pak ya, untuk pemilu serentaknya diadakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ini. Nah, ingin saya tanyakan Pak, apa saja persiapan baik dari KPU-nya sendiri maupun dari Bawaslu Kabupaten Bima-nya sendiri saat ini sebelum kita memasuki waktu tahapan dalam menyambut pemilu serentak nanti Pak. Bawaslu dulu atau KPU dulu? Bawaslu dulu mungkin Pak ya, sebagai tamunya. Rumah, nanti gampang. Iya Pak. Iya, sebagai tamunya. Silakan Baik, Pak. terima kasih kepada presenter apa namanya? Ya, host ya. untuk podcast ini Bang. Host podcast Sancaka KPU Demokrasi, Kabupaten ya. Bima yang sudah mengundang kami, dan ini adalah kesempatan pertama khusus divisi saya ya di Ya. SDM untuk berkomunikasi dengan audiens melalui siaran podcast Sancaka KPU Kabupaten Bima. Ada beberapa hal persiapan kami di Bawaslu terkait dengan rencana rekrutmen lembaga ad hoc yang tentunya setelah KPU dan Bawaslu serta DPR tentunya menyepakati penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Sebagaimana dalam rancangan, saya katakan ini masih rancangan, Ya, masih draft. KPU bahwa pelaksanaan tahapan rekrutmen itu akan dilakukan prosesnya mulai Oktober sampai Januari. Nah, menghadapi proses itu tentu kami melakukan berbagai persiapan yang tentunya diawali dengan komunikasi lintas Bawaslu. Kami melakukan komunikasi dengan Bawaslu Provinsi terkait dengan persiapan-persiapan yang harus kami siapkan di kesekretariatan kami atas proses atau seiring dengan telah ditetapkannya jadwal pelaksanaan penyelenggaraan pemilu serentak ini sendiri. Terus yang berikutnya tentu kami menyampaikan kepada halayak, kepada masyarakat, ya walaupun itu secara sederhana, ya, dari mulut ke mulut kami menyampaikan bahwa jadwal penyelenggaraan pemilu serentak sudah ditetapkan, maka tentu akan diikuti dengan rekrutmen lembaga ad hoc yang jadwalnya sesuai dengan rancangan yang sudah dikeluarkan oleh KPU. Jadi hanya sosialisasi awal serta koordinasi antar lembaga yang kami lakukan.
Itu untuk sementara. Ya, kalau dari KPU ya sekarang ya. Nah, tadi dari Bawaslu. Nah, terima kasih tadi penjelasan dari beliau ini senior saya, Bu Yanti, host podcast Sancaka KPU Kabupaten Bima, karena kita dulu sama-sama backgroundnya jurnalis. Nah, kalau beliau ini saya banyak belajar juga lah tentang ilmu jurnalistik maupun ilmu penyelenggara pemilu. Nah, kita bicara soal persiapan dari aspek penyelenggara teknis ya, dalam hal ini KPU. Memang terlalu dini kalau kita bicara soal rekrutmen atau seleksi ad hoc-nya, tetapi dalam rangka mematangkan persiapan itu tentu banyak hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU, terutama mengidentifikasi bagaimana sumber daya nanti yang akan kita distribusi untuk penyelenggara tingkat bawah, di tingkat kecamatan, ada PPK, Panwascam, kemudian tingkat desa sampai tingkat TPS-nya. Ini tentu tidak mudah karena tantangan yang nanti akan kita hadapi pada pemilu 2024 itu akan cukup kompleks. Kira-kira begitu yang sering digambarkan oleh para ahli ya dalam beberapa forum dan kesempatan. Yang dilakukan KPU saat ini ya secara umum ya, tentu di sela tahapan ini, yang pertama tadi yang disampaikan oleh Bang Zoe, yaitu koordinasi lintas sektor ya dengan para pihak ya untuk mematangkan dan merumuskan regulasi-regulasi dan mengidentifikasi apa saja mungkin kelemahan-kelemahan dari proses sebelumnya. Kemudian itu tentu akan menjadi catatan untuk perbaikan pada tahapan proses seleksi yang akan datang. Yang kedua, dari aspek internal juga ya, dari penyelenggara KPU maupun Bawaslu tentu secara beruntun ya terus melaksanakan proses penguatan kapasitas di internal baik penyelenggara di tingkat provinsi sampai kami di tingkat kabupaten kota sering diundang dan sering dilibatkan dalam proses penguatan kapasitas ya dalam hal ini tentang pemahaman pemilu maupun pilkada. Tentu ini akan menjadi modal yang bagus untuk nanti mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2024. Kira-kira itu gambaran awal dari KPU bagaimana persiapan untuk 2024 itu. Oke Pak, berarti sangat dibutuhkan Bapak ya koordinasi dengan para pihak, terus SDM-nya juga ditingkatkan serta penguatan internalnya, artinya kerjasama antara badan internalnya. Oke Pak, selanjutnya Pak, mungkin gambaran atau draft untuk tahapan ini Pak dalam memulai rekrutmen lembaga ad hoc nanti seperti apa Pak? Mungkin dari persyaratannya atau ya silakan Pak. KPU dulu. Silakan Bawaslu. Dulu. Soal gambaran kira-kira bagaimana nanti untuk persyaratan rekrutmen lembaga ad hoc ini, tentunya sampai sekarang kita belum ada gambaran. Kita belum ada gambaran. Tapi pastinya atau bisa kami pastikan bahwa persyaratan itu tidak keluar dari apa yang disebutkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 sebagai pijakan hukum kita dalam melakukan proses rekrutmen. Itu adalah pijakan awal kita, walaupun nanti akan ada persyaratan-persyaratan teknis yang menjadi peraturan tambahan untuk menjadi dasar kita dalam melakukan proses itu. Nah, kalau secara umum kita belum ada gambaran. Walaupun memang dari proses-proses sebelumnya kami sudah melakukan pemetaan. Sesungguhnya dari persyaratan umum yang disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan itu juga tidak sedikit kami menghadapi kendala terkait dengan persyaratan-persyaratan itu. Tapi ya biar bagaimanapun itu adalah tuntutan yang harus kita jawab. Nah, itu anunya. Tapi yang pasti sampai sekarang itu baru hanya bersifat komunikasi saja, baru koordinasi saja, itu belum ada kepastian terkait dengan syarat mutlak yang akan kita pijaki dalam proses rekrutmen. Oke Pak. Dari KPU-nya sendiri Bapak? Ya, kalau syarat-syarat, kalau kita berasumsi bahwa 2024 itu masih dalam suasana pandemi COVID-19, tentu persyaratan dan ketentuan itu mungkin tidak akan jauh dari
sebelumnya. Misalnya kita ambil contoh pada pemilihan 2020 dengan asumsi bahwa saat itu terjadi pandemi COVID-19. Ya, beberapa syarat tambahan memang ada, tapi nanti mungkin kita bahas secara teknis ya. Yang terpenting ada beberapa poin yang memang menjadi ketentuan yang harus dimiliki oleh para calon penyelenggara baik di tingkat kecamatan, desa maupun di tingkat TPS ya. Ya, saya ingin memberikan catatan bahwa yang paling penting itu adalah kesiapan mental dan kesiapan tenaga teman-teman untuk bekerja nanti di 2024 dan persiapan termasuk sekaligus yang akan dilaksanakan pemilihan 2020 pilkada. Oke Pak, kita tahan dulu Pak sebentar. Oke sahabat Sancaka, mungkin kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi. Minum kopinya Pak.